Ahmad Asy-Syadzili. Di situ beliau menceritakan ada seorang sayyid ini punya dua amat. Suatu ketika dua amat itu diajak tidur bersama. Amat, saya tidak akan menjelaskan amat itu apa dan apa yang dilakukan oleh sayyid dengan kedua amat itu. Tapi yang jelas ini bukan kasus milkul yamin yang ada di Jogja. Ini dua amat betul-betul difungsikan oleh seorang sayyid tadi. Ketika dua amat itu sudah tidur di samping kanan kiri si sayyid, amat yang sebelah kanan itu berusaha menghidupkan apa yang sebelumnya itu masih tidur. Tidak usah saya sebut. Setelah yang mati sebelumnya itu hidup, amat yang satunya yang sebelah kiri itu langsung naik ke atas dan menikmati yang sudah hidup tadi. Akhirnya kedua amat itu berdebat. Kamu kurang ajar, kok sudah bisa memakai padahal saya yang menghidupkan. Di dalam bab Ihya Ulumawat, barang siapa yang menghidupkan bumi yang masih mati, maka dia berhak untuk SHM. Berhak untuk ada surat hak milik. Amat yang kedua bilang gak bisa di dalam babus soeh. Kalau kita sedang berburu, siapapun yang berburu, tapi kalau dia yang mengenai sasarannya, maka dia yang menikmati. Ini kedua amat berdebat. Yang satu dengan hujah Ihya Ulumawat, yang satu dengan hujah babus soeh. Dua-duanya kemudian eker-ekeran, dan alhamdulillah si sayyid paham dengan bahasa fikih, paham dengan pembahasan fikih. Alhamdulillah kedua amat tersebut kemudian dibebaskan, dimerdekakan oleh si sayyid. Nasib saya dengan Gus Kausar sama. Saya yang Ihya Ulumawat, beliau yang soeh. Saya yang menghidupkan, beliau nanti yang menikmati Gus Bahar. Bahak bisa memerdekakan kita berdua. Jadi awal saya dijadikan sebagai menjadikan sebagai pembanding. Moh tenang. Ojo sampai jadi pembanding. Pendamping saya dulu. Kalau membandingi orang yang alim itu nggak ada dasarnya. Tapi kalau mendampingi orang yang alim itu ada dasarnya. Ada. Jadi kayak Gus Kausar ini nanti hisabnya lebih berat. Karena beliau memposisikan diri sebagai pembanding. Saya pendamping. Kalau pendamping berarti dapat ganjaran karena mendampingi Gus Bahar. Jelas mujalasah ma'al ulama ini jelas ayu julasah khair ya Rasulullah. Jalsah yang bagaimana yang bagus ya Rasulullah? Dijawab yang pertama, jalsah yang bagus man dzakarakumullah ru'yatuhu. Kamu kalau melihat orang itu terus ingat kepada Allah, kamu berarti dalam jalsah yang bagus. Nah, panjenengan lihat Gus Bahar kan langsung ingat kepada Allah. Minimal kerentak menjel lagi kok yo enek makhluk Gusti Allah. Yang kedua, dawuhnya Rasulullah, man zada fi ilmikum mantiquhu. Jadi nek ngomongane Gus Bahar mesti tambah ilmune. Omane Gus Bahar itu kalau ngomong itu mesti dibolak-balik. Masya Allah, sehingga memberikan angin segar kepada kita ketika kita pada posisi yang terpepet. Beliau itu saya ingat ketika beliau dawuh masalah medsos, yang Gus Ghafur itu bilang kita jangan sampai menjadi objek korban medsos. Gus Bahar malah berpikir sebaliknya. Kata siapa kita menjadi victim dari medsos, kita itu yang punya peranan untuk mengatur medsos. Jadi sebenarnya kita itu subjek, bukan objek. Nah, ini pemikiran Gus Bahar selalu dibolak-balik seperti ini. Sampai bojo sing sering diseneni kalau bojo itu dibela sama Gus Bahar. Ada itu di dalam YouTube-nya. Dan laki-laki yang sering
sebaiknya dia nikmati saja, minimal pakai kili kuping itu sudah selesai semua. Itu dibela sama Gus Baha. Dan ini memang pengalaman pribadi Gus Baha. Itu yang saya herankan. Ngomong kuwi lho nemu dan ini. Jana al-Bulu. Sesungguhnya penduduk terbanyak di surga itu kok goblok. Ya, sampai kok goblok kayak gitu bela nih kalau Gus Baha. Jadi memberikan angin segar kepada kita-kita yang bodoh. Kelak nanti di akhirat kita akan reunian di surga. Ini saya melihat beliau ini sudah ambil hikmah, tapi bukan hikmah masalah perdukunan, bukan. Alul hikmah sudah at-takamul fil fahmi al-aqiq wal ma'rifah wal khibrah. Jadi antara pemahaman beliau dengan ma'rifah beliau, muka-muka jadi paling murid, dan juga khibrah pengalaman beliau ini sudah tampak semuanya. Ini intelektual yang sebenarnya ya seperti Gus Baha ini. Jadi nggak usah melihat casingnya saja. Yang penting pulsa. Nggak usah melihat casing. Beliau ini adalah the real intellectual person who engage in critical thinking, research, and Gus Baha ini. Jadi pemikiran kritis, terus matur-matur duwe pengalaman, sampai pengalaman kamu bojo ya sak pirang-pirang, diseneni bojo ya tetep meneng wae, muga-muga dikancani karo singa loro kaya dene Imam Ahmad Al-Badawi. Beliau ini kemana-mana selalu bawa kawal. Yang mutu-mutu ini bawa sudah itu sebagai pengantar pendamping. Sekarang kita masuk pada materi inti. Monggo Gus Baha, dengan mau ngomong apa saja monggo. Mau mengkonter apa yang telah dijawabkan oleh Gus Kausan, saya malah alhamdulillah. Silakan, saya hanya sekedar wasilah menghidupkan acara ini saja. Dengarkan baik-baik, HP di silent. Ya, kalau kentut usahakan jangan sampai bersuara, usahakan jangan sampai mampu untuk kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan kita. Baik. Baik. Banser silo mawon, banser silo mawon. Silo. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. beberapa jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya hormati semua yang ada beberapa kasus. Saya ngaji insya Allah seperempat jam. Seperempat jam nanti yang menghisap Gus Kausan berapa? 10 menit. Begini, sebetulnya saya membela semua umat Islam telah dijaga. Karena saya ini ibarat marketing. Kalau orang Kristen itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi kampanye itu menarik sekali. Sementara kita sudah kiai, sudah imam masjid, sudah ulama, masih aja dikhawatirkan suhul khotimah. Ini kalau kampanye tidak imbang, ini nanti saya takut kalah. Makanya saya bilang pokoknya semua orang mukmin itu ahlul. Karena memang asli hadisnya seperti itu, mangkola la ilaha illallah. Bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis, kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya ini
cerminan dari pesimisnya. Seakan-akan masuk surga itu susahnya bukan main. Nah itu saya tidak setuju karena tadi pasti kalah dengan kapalnya sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama Bapak besar. Ini penting. Terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik. Masa kunci surga sudah dibocorkan Miftahul Jannah? Lah iya. Masa sudah pegang kuncinya nggak jadi masuk surga kan? Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk saja. Terus ketiga, kenangan terburuk saya ketika jadi kiai ini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya. Ini agak masalah besar. Gus boleh enggak buka ujian nasional yang masih di sektor? Semua guru bilang enggak boleh, itu kriminal. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Oh, ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai dan ulama. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Tentu itu analogi yang salah kan. Marah juga Tuhan kamu siapa, Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, Imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak reso jawab kebablasan semua. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kiasan salah, ada ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk itu kebablasan? Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semua itu min ahli jannah, itu saja. Sama tidak usah takut suul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini. Rata-rata guru kita ini berbadab saja dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antaranya yang boleh saya ngomong serius, supaya tadi kan guyonannya sudah diambil bisnis sama Gus Absa. Saya tahu kenapa mereka guyon. Kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Karena saya ini sudah terkenal memikir serius. Artinya itu satu kepintaran, mengalihkan satu ketiga. Jadi itu bukti beliau ini cerdas. Saya berpikir begini, ini mazhab Syadzili. Kita semua tentu Syadzili karena kita semua ngaji kitab hikam. Kita tahu kitab hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi punya si Abdul Hasan apa? Asy'ari. Saya masih ingat betul makalah itu dan saya ulang setiap saya ngajar bicara saya ajarkan. Gila di kata Abdul Hasan Asy'ari, saya pernah baca hadis semacam itu. Apa makna min syarril waswasil khannas? Itu kata beliau dijawab oleh hadis itu. Hadis itu nggak perlu diterjemah tapi ada karena tadi diajarin itu. Apa yang dihidupkan itu nggak perlu dijelaskan. Kata hadis tadi, waswasun yabsutu baina wa baina habibika yusika al-tafahu al-hasanah wa yukathiruka af'alaka as-sayyi'ah wa yukasiru indaka dzata sifat wa yuqallilu indaka dzata yamin liya'dila bika an husnidhanni billah ila su'idhanni billah. Jadi yang dikatakan waswas adalah kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif, dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara fikih tadi baca-baca, wah ini masalah laki perempuan dipisahkan gini-gini. Tapi kenapa Ghazali bilang ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada rukhsah itu karena ini di depan umum. Yang paling matakan Nabi itu layak tuwana rojulun bimro'atin. Ini ada yang menjaminnya kan? Malah khawatir saya di sini dipisah tapi setelah jualan nggak bisa. Jadi toleransinya karena ini di depan umum. Itu masih ada toleransi. Layak tuwana rojulun bimro'atin. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa. Orang Islam setiap
Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena saya itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih 100 berapa? 9. Jadi itu cara berpikir apa Mas Anas tadi? Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif itu bahaya. Misalnya begini, kamu berpikir setara wangi jadi kiai, sujud, kok ternyata untuk neraka, gunanya apa? Itu menurut saya nggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba dia sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk. Nah, itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini untuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya ini. Bukan sekedar pedagang tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar dokter, banyak yang begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham, yaitu mangkola la ilaha illallah wa ada kalimat wa idana wa insaraf. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinahan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh mana hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan tergantung oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali beri contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zania, yang nurting pun akan bilang 2. Muftinya juga bilang 2. Ketua MUI-nya juga bilang. Artinya gitu. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 tambah 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu ini punya maru, ya marunya bilang 2, dan ditambah mawar, nggak tahu saya terjemahnya apa. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya kalau nanti saya pernah ngaji acara hima, acara pondok sarang di hima. Kalau kamu bilang 1 tambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua enggak. Kita semua biasa saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat pengumuman. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang lain lebih gampang kira-kira. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi Allah ini yang diberi orang-orang soleh. Laulam ahlul jannatan wala naron alam agung ahlan an qora dalam hadis qudsi. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya ada jadi Tuhan yang begitu hati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Atau bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan secara ikhlas bersih. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, pilih. Baru benar. Ya di sini ini momen atau makna yang mestinya harus dibagi bagi jana bahwa kalimat ini sah meskipun dilafalkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya ucapkan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu sirik, kekuburan sirik, ini. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sebuah tawaman asal melampaui sebuah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegangan dari kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman di atas keyakinan adat membawa apa? Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Tidak
Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi kolkom. Tapi saya siap jadi membernya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisahnya. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya untuk semua yang masalah mufakat. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai kata melek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh. Yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, mengkritik salam. Akhirnya gitu. Ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada. Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan. Tapi untuk salaman masalah. Ke kamar mandi boleh. Tapi untuk wiridan enggak. Akhirnya mereka sadar. Lama-lama dikasih gini yang kelompok ini. Kamu itu korban aliran supaya kamu nggak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Jika orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP dan kamu kritik, itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang sekarang Islam itu lupa Tuhannya. Itu gerakannya makanya, tapi jadikan orang sadar. Kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena ada bakat, ya. Kalau kamu pakai angka kalian, karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau soal sanad, saya punya sekian sanad tentang itu, tapi tidak usah kamu itu. Ada orang tanya, Pak Kiai kalau setan dibakar di neraka panas enggak? Ya panas. Lo kan setan dari api, ngapain harus panas? Kan materinya sama. Kiai tadi nggak kesulitan, dia ngambil pasir di sawur 2 jam. Wah sakit ya, kamu kan dari tanah, kenapa? Itu ada sekian artinya gitu ya. Kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya, dia sudah pakai nama kalian 2 jam. Tapi tentu kan gerakan ini nggak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkeman tadi. Tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Benar Gus Rizal tadi betul saya. Saya ngawur-ngawurnya itu masih punya sana. Masa ngawur pun masih punya apa? Nabi Ibrahim itu ketika baca alahu juga dan ilah kabir lagu itu, si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang memecahkan berhala-berhala kecil? Kata mereka, Sami nafatanya itu hulu qalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lagi. Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Nyatanya yang bawa pedal saya kan enggak bawa. Terus kata orang-orang, otak kamu itu gimana? Masa berhala disuruh nanya, kan enggak bisa ngomong. Ibrahim kembali kan, ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu gimana? Udah tahu enggak bisa ngomong kok disembah. Itu ada kata ufil. Ufil kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Sekarang dari ini jancuk apa bisa? Jancuk itu dari daksu, dak tinggalkanlah suan perkara sing elek. Kalau ngiwati wong Surabaya kakean lawon akhir ngomong jancuk. Jadi mulai dulu melarang kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang tidak mungkin dengan bahasa-bahasa pria itu tidak mungkin. Jadi ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqallahu, kita yang ambil alih saja. Sehingga saya bersama ini pertama kali akan mati. Selain bakat ya sudah. Karena memang itu cara kita menjelaskan benar. Sama lagi itu cara kita menjelaskan apa? Mau nggak? Saya pernah ditanya sama seseorang. Beberapa nabi itu kan poligami. Poligami itu bukti persen. Karena yang kaya itu orang nasionalis nggak pasti senang Islam.
kemudian menjadi goni. Itu kan kayak perang. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan atau kamu sita? Oh ya saya sita, kalau nggak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka. Ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti duanya ada dendam atau bagus sama-sama. Nah kenapa saya ngajar begitu rileks, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Fa'inna ukulamu torotun ila mobil. Akal sehat pasti dipaksa menerima kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak usah ngomongkan secara serius, secara rendah. Kebenaran itu mudah diterima. Saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja di mana sampai ada buku seorang dokter menulis tesisnya itu gagal lagi menjadi muslim setelah ngaji saya. Karena saya menerangkan itu ringan. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Jadi utama cinta itu tidak tegang. Saya bilang begini, kalau kamu pernah 1 tahun dibatasi orang makanan, kamu kira-kira itu mudah nggak mencintai orang yang sudah selama kamu pinjamin rumah dan ngasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil 1 tahun, ngasih rumah 1 tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semua yang kita dikasih Allah? Akhirnya mereka mikir, mau mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi 1 tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang kasih kita tambah. Jadi disebut waladina amanu asyaddu hubban. Orang itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi. Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nagih, terlalu kata Nabi yang bersiru wala tunafiru ya siru wala tuas. Sehingga saya bikin berat. Pokoknya semua orang mungkin masuk. Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang suul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati tidak menjadi hukum. Kalau kamu berhati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan. Tidak. Hati-hati itu ya hati-hati saja, tidak menjadi. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanye sudah tadi siap mati. Terus ditentang bersama Bapak di surga. Sementara kita mau kampanye, kamu sholat tidak mesti diterima, haji tidak mesti diterima. Jadi kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye situ terus yang mau jadi muslim itu siapa? Jadi sudah tak perhitungkan matang-matang saya. Ya ini saya pikir juga ini membandingkan supaya punya waktu. Nah ini yang sesi terakhir. Saya akan cerita Yang saya bungkus ada iklan sebentar dari ibu-ibu. Pentolan mic kurang dekat ke mulutnya Gus Baha, sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang. Pentolannya didekatkan ke sini. Ini kalau ngomong konotasinya itu tidak ada. Sudah ahlinya di situ. Dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding. Imam Rafi'i itu yang ngarang Abu Harun ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangan Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU karena NU maknanya nahdlatul ulama, gerakan para ulama. Jadi kalau nggak ngerti alim-alim seperti itu ada NU. Sebenarnya sama itu pas kan nahdlatul ummah, gerakan ummah. Tapi kan sudah jadi partai politik betul. Karena yang katakan NU itu nahdlatul ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i berpendapat sujud itu cukup pakai badut, pakai jidat. Itu dalam kitab Muharrar. Wal asoh anas sujud yasiku cukup dibantu jabat. Ketika Imam Nawawi mentasir kitab Muharrar namanya Minhajul Talibin, itu mengkritik Imam Rafi'i. Kata beliau, sujud itu untuk sah harus dilibatkan 7 anggota karena berdasar hadis itu anas sudah ala sapati abdumin, yaitu al-jabra wal-yaden, wal-badan, wal-bagamin, yaitu jabra 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kepala. Akhirnya saya ngecek di kitab asli. Imam Rafi'i termasuk Ashabul Tarjih dan Imam Nawawi. 2 orang ini hilang.
Kan nggak mungkin kita sebagai musafirnya karena ikhtilaf ini dua ulama besar, satu Imam Rafi'i, satu Imam Syafi'i. Nah, kita ada bisa yang mengikuti Fathul Mu'in yang mengatakan tidak salah Nawawi Rafi'i di mana Nawawi dan bisa karena Imam Rabbani ini sering minjem sama kitabnya Imam Rafi'i karena senior Imam Rafi'i. Setelah saya cek di kitab kitab asli Imam Rafi'i, satu sumbernya semua bapak-bapak. Ternyata Imam Syafi'i menghentikan hanya begini. Waktu itu saya suka setiap orang Islam sujud itu melibatkan tujuan kita karena itu aman pasti sah. Tapi banyak kami kata beliau, tapi mungkin saja sujud hanya waktu jabar sah. Kenapa kata Imam Syafi'i? Di qauli sallallahu alaihi wasallam atau Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sujud sajadalah wajhi wa sam'i wa basari. Nabi ketika sujud itu hanya berdoa, ya Allah sujud kepada Engkau wajhi wa sam'i wa basari. Nabi tidak menyebut wayadi wa rubati wa qadar. Sehingga saya berkali-kali berkata ke saya ini pembela umat yang sujudnya itu ambil kotak pantas dari rois semuanya. Yang sujudnya barok ya tetap sah mengikuti mazhabnya Imam Rafi'i. Meskipun sudah saya anjurkan, tentu sudah saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajhi, bukan diteruskan wayadi warubati waqar. Sehingga Fakila guna bagi alat dari dalam bahasa fikih. Khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Tidak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jam. Ini penting karena tadi seperti yang katakan yang sujud nganggo tapi itu ya masuk warga mergo pinter. Sing nganggo bathuk kok nganggo swarga mergo goblok gitu. Karena asal ahli jannah tahu. Nah, ini mantap saja. Jadi saya kritik baik-baik saja. karena tidak mungkin nah, kita ada bela Islam di zaman Nabi Muhammad karena di buku sebelah namanya ada seperti itu. Kalau kita ngomong istilah ya harus suwargo sesuatu itu harus husnul khotimah wah jadi repot. Saya ini mengaku teori ikhlas jelas diri sama lagi kita saya ini malunya tadi saya mengatakan 1 tambah 1 2 itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tentu saya katakan saya mengatakan air itu dingin tidak ada ngasih hadiah silahkan dingin kalau air itu dingin kalau api itu panas untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbang tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta segala surga dan neraka ini apa-apa kira-kira gitu kalau itu yang apa-apa gitu. Baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya, mestinya pembandingnya. Tapi luar biasa para milenial semuanya, masya Allah terlihat wajah-wajah surga di majelis ini. Walaupun yang hadir tidak semuanya milenial, ada pos milenial juga. Ada yang Gus dan juga ada yang Kiai. Kalau Gus biasanya kan masih bisa tolak-tolak, kalau Kiai harus fokus. Tapi yang paling fleksibel di PWNU Jawa Timur, yang paling enak itu adalah beliau, Kiai Haji Agus Ali Mazmuni. Enaknya pun dari Kiai iso, dari Gus ya. Posisinya paling enak di antara pengurus-pengurus yang lain. Tepuk tangan untuk beliau. Langsung saya buka pertanyaan. Yang ditanya 2 orang, jangan pendampingnya. Yang ditanya 2 orang. Kalau enggak Gus Baha, Gus Kausar. Saya hitung sampai 10, enggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. 1, 10. Ada yang 2 mawon ya, pertanyaannya 2, 1, monggo. Yang perempuan, saya ingin yang perempuan, monggo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya ingin tanyakan kepada Gus Baha. Saya itu sering ngaji lewat dulu panjenengan Gus. Insya Allah ilmu saya tambah walaupun tidak banyak. Yang saya tanyakan, nopo ilmu kula niki barokah? Karena saya ngaji lewat YouTube panjenengan, saya tidak izin. Untuk itu hari ini saya izin panjenengan. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat dari panjenengan itu sakit barokah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bawa sedikit yang salinya, yang satunya. Ya Pak. Oh gitu. Monggo. Itu kata barokah dan kebaikan itu nggak perlu minta izin. Kalau kebaikan kita jadi repot. Jadi kalau dalam minta fikih disebut iktifaan bisa karena syarat akan selalu memberi izin sama kebaikan. Itu udah hanya masalah itu sampai ya. Tadi lihat aja bisa ibadah, pamit dulu. Nanti kalau ada orang alim lewat mau lihat juga, pamit dulu. Lama-lama mau baca selawat ya Rasulullah, pamit dulu mau baca selawat. Jadi semua kebaikan itu cukup iktifaan bisa. Ya jelas deh ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa pulsanya untuk dewe yang belum YouTube. Wifi-nya juga jangan nolong. Harus passwordnya izin kepada yang Kalau itu nanti 100% bakal. Mbak yang belakang bisa berdiri. Yang mau tanya tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Yai Gus. Saya di sini mau tanya, selain sebagai pelajar santri, saya juga sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya. Yang saya tanyakan sebagai pemuda milenial, kita semua tahu bagaimana keadaan demokrasi negara Indonesia saat ini. Yang saya tanyakan, bentuk dari hubul waton minal iman. Hubul waton di sini, bolehkah saya sebagai seorang mahasiswi menyuarakan pendapat saya, berjuang bentuk ijtihad demi keadilan berupa demonstrasi? Teman-teman yang saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Gus? Apakah saya melakukan demonstrasi ini sudah baik, atau sangat baik, atau mungkin perlu dikaji kembali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara demonstrasi dan hubul wadon minal iman. Hubul waton. Begini kan, demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa? Memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show yang memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak mandor bagi kelompok lain. Bahkan kalau tidak apa, menyuarakan suara kita, tentu dengan cara-cara yang tetap Islami. Itu malah kita disalahkan karena berarti tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Tapi tentu disuarakan secara institusional dan secara. Kemarin pas demo di Jogja yang ramai masalah rancangan rektor UI juga ketemu saya pakai itu semua bingung. Ya tapi yang baik dan sopan. Karena begini, di Quran itu ada ayat bahwa ada kualitas fakrum juga tidak saja. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarki, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jadi menurut saya pernah ditanya, Gus kalau pemerintah itu didukung 90% rakyatnya bagus, ya bagus berarti
presidennya hebat gitu mayoritas rakyat. Kalau hanya 55 ya bagus, presidennya biar tahu, biar hati-hati karena yang dipilih separuh lebih sedikit. Udah bagus semua. Ya emang harapan kita sama Allah semuanya baik semua kata saya. Jadi susahnya apa sih kita melihat suatu itu asal agama ini kan gampang, asal gak maksiat itu baik. Asal gak maksiat itu Mahu Rasulullah bin Amr ini tahu Aisyah malah itu. Jadi demo itu bukan, nah kalau demo yang diharamkan sebagian fatwa ulama tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Rasulullah mendikan A, mahmalnya seperti ini. Rasulullah mendikan B, mahmalnya seperti ini. Karena kadang ketika Nabi cara berlawanan, misalnya Nabi ditanya, amal paling baik apa ya Rasulullah? Ya utang gitu. Karena biasa yang mempuan yang tanya gitu kan. Tapi kadang Nabi jawab dulu walide, kadang jawab as-sholat di awal waktu. Karena penanyanya ini beda. Gimana? Kita kan nggak tahu sholat. Kan gitu. Jadi ini penting saya utarakan karena zaman Nabi itu ya biasa Nabi misalnya menghentikan sesuatu itu. Terus ada juga sahabat yang memperlihatkan pendapatnya, tapi kan niat batal. Masyhur di dalam tarikh. Saya beri contoh yang masyhur. Nabi pernah sholat dua rakaat. Sebagian kita mengatakan asar, tapi yang lebih kuat itu dulu. Setelah dua rakaat Nabi sholat, itu akabir sahabat papan atas sudah ada yang nikah karena mereka sopan semua, tahu etika. Setelah Nabi pulang sudah dekat itu, ada sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, aku sholat itu amnasika. Ini sholat model kosor, akan mau lupa. Tapi sahabat yang nggak tanya ini niatnya malah lebih agak-agak buruk. Baguslah kalau sholat terbaru dua berarti besok ya. Karena pakai teori nasab maksud berarti hukum itu pakai yang terbaru. Jadi gayanya nggak tanya tapi lebih. Sama mungkin yang setuju undang-undang tadi tentang rumah tangga kalau istri nggak mau kumpulnya tetap dipaksa nanti suaminya bisa dilaporkan pengadilan ini. Saya pasti pikir saya bukan masalah pengadilannya, pasti istrinya nanti. Kalau jelek kan nggak mungkin dipaksa. Ini ketularan. Jadi cara berpikir itu, jadi tak pikir lucunya saja bukan ketularan sudah ketularan. Karena bukan bukan bulan. Akhirnya Nabi kembali lagi, enggak, dulu dari kalam yakun semua itu tidak terjadi. Tapi Nabi sebagai orang yang sangat, ya sebenarnya nggak boleh dibahasakan secara demokratis, sangat bijak. Nabi kembali lagi ke mimbar bertanya, "Ahakun makalau biliatin?" Apa betul yang dikatakan biliatin tadi? Kata sahabat semua betul ya Rasulullah tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi kemudian takbir lagi meneruskan 2 rakaat salam. Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat dengan cara yang dijamin konstitusi, ya itu kan normal saja, nggak ada. Saya pernah dari Bapak itu ada pertanyaan yang benar-benar mengusik saya. Ada orang miskin datang ke Bapak, Pak Yai, jadi melarat lain. Katanya ya harus jadi melarat lain. Itu Pak Ramadan. Kenapa kata Bapak? Bapak saya itu teman akarnya Gus Ali. Semuanya ya udah mau meninggal aja masih diam. Bapak itu udah. Kenapa? Sudah puasa nggak makan, bunuh orang macul itu kan berat. Mau istirahat nggak boleh karena bunuh orang. Enak tuh sudah puasa dia di rumah. Kata bapak saya, enak rumah. Jadi juga orang puasa berat. Kok sakit ya? Besok makan awan rakon, mau sore sini sate. Jadi yang harus ditinggalkan itu banyak. Nah sampai kan biasa meninggalkan itu semua. Sebagai itu kan, oh iya ini tak mau bodoh-bodoh rambut. Jadi kasusnya pada orang kaya harus nggak ada. Nah ini pentingnya berkabeh tadi. Setelah diberi jelasan, oh matroni ternyata bodoh-bodoh rambut. Dia nggak tahu susahnya jadi orang kaya. Ya sama seperti tadi. Ya ini sama puasa. Perjo gini buju si toilet. Jadi buju ini nanti semua bola. Karena harus tinggalkan 4 yang nanti tadi yang bisa menunjukkan tadi. Itu kan juga demonstrasi ya, mengutarakan apa yang. Jadi itu saya pikir seperti itu. Kalau yang kita jaga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau. Agar
diskusi mau dilanjut